Hei, sangat ngetwist. Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Di video kali ini kita bakal review buku. Dan ini penampakan bukunya. Ya, biar gak menunggu lama, langsung mulai ke bumper, baru kita ngobrolin bukunya. Nah, kalian udah lihat kan ini? Gue baca di aplikasi Lontara. Kalau kalian pengen baca juga, silahkan download aplikasinya dan baca di sana. Atau beli bukunya dalam bentuk digital, e-book, ataupun buku fisiknya. Nah, judulnya itu adalah Silent Traveler, ditulis oleh Ahmad Sufiatur R. Terus ada kalimat tagline-nya itu, "Once you get on the bus, it won't get you home forever." Jadi gue awalnya ini milih buku ini atau baca buku ini itu karena covernya dan sekilas blurbnya. Jadi gue lihat ini kayak Silent Traveler, terus ada bus kebakar atau bus gimana gitu. Terus di blurbnya juga dijelaskan kalau ini adalah cerita 5 orang yang beda-beda latar belakang terjebak di sebuah bus dan pindah dimensi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kurang lebih penampakan covernya kayak gini. Ya, aku cukup suka covernya, memberi kesan mencekam dan gimana gitulah. Kesan horror thrillernya dapet lah. Nah, terus kisahnya itu yang seperti gue sebutkan tentang 5 orang nih. Suatu hari ada sebuah bus dari kota A ke kota B. Nah, di sana itu kan terdapat banyak penumpang. Terus tiba-tiba bus tersebut mengalami masalah mesin gitu, mogok. Nah, terus sambil menunggu busnya perbaikan, ada bus cadangan. Dan beberapa penumpang menaiki bus cadangan dan sebagian memilih menunggu. Nah, 5 orang ini naik sebuah bus cadangan. Dan ternyata bus tersebut membawa mereka ke sebuah kayak dunia lain, dimensi lain, atau dunia di luar sana yang sulit dijelaskan. Seperti mereka berpindah tempat dan busnya menghilang, kayak bus setan gitu. Nah, 5 orang ini itu ada seorang mahasiswa, seorang perawat, seorang tentara dan istrinya, dan seorang supir bus. Bukan supir bus, tapi kayak supir pribadi gitu. Nah, terus mereka ini tiba-tiba naik bus tersebut. Bus tersebut jalan, gak lama, tiba-tiba kayak mereka itu mengalami guncangan. Mengalami guncangan di bus. Terus busnya jalannya tidak tetap, kayak goyah gitu, seperti melewati jalan berbatu, berkerikil atau gimana gitu, jalan yang tidak baik. Tiba-tiba sekali dalam sekejap mata gitu mereka lihat, wah loh, kok pemandangan di luar berubah, bukan hutan lagi tempat mereka bus sebelumnya mogok. Nah, terus mereka akhirnya menyadari kalau sekeliling mereka, seisi bus tersebut, orangnya pada menghilang. Dan akhirnya mereka kayak, wah, ini kayaknya kita terjebak di dunia lain dengan bus hantu deh. Nah, kurang lebih kayaknya, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Terus berikutnya itu adalah usaha mereka untuk kembali ke dunia nyata dari dunia lain tersebut akibat bus yang mereka tumpangi, yang gue bisa bilang bus berhantu gitu. Nah, review gue untuk buku ini itu gini. Covernya cukup menarik, menggambarkan kesan horor dan thriller dengan penampakan bus dan sebagainya, dan darah-darah dan penampakan mata, dan sesuai judulnya juga, Silent Traveler. Jadi kayak bus ini jalan, terus nerima penumpang, diam-diam tiba-tiba berubah atau berpindah tempat aja gitu. Nah, kayak judulnya ini menggambarkan hal yang terjadi di dalam buku. Nah, berikutnya itu adalah alur ceritanya. Gue baca, asik nih, wah horor nih, wah mereka bahkan di tempat lain tersebut bertemu semacam jin iblis tam mencoba menyerang mereka yang jumlahnya banyak gitu, yang kayak iblis setan kulitnya gosong hitam,
terus punya cakar tajam dan pengen kayak memakan manusia gitu. Serem lah pokoknya. Nah, terus dibaca lanjut lah. Tunggu dulu ini. Bukan ini, ada yang sesuatu yang salah ini. Ada yang salah. Ternyata genrenya itu bukan horror thriller, tapi sci-fi thriller. Tidak ada horor-horornya, jadi lebih ke sci-fi. Jadi ceritanya ini sebenarnya kayak mereka itu berpindah tempat karena ada semacam portal energi gimana gitu. Karena pada waktu itu pemerintah sedang mengembangkan sebuah energi listrik alternatif yang mereka peroleh dari semacam pesawat luar angkasa gitu, alien gitu. Dan energi tersebut digunakan untuk mengaliri listrik seluruh Indonesia. Ceritanya gitu ya. Nah, ternyata mesin dari pesawat alien tersebut mengalami malfungsi dan kayak mengalami ledakan, menciptakan sebuah energi dan membuat dua objek dari dua dimensi yang berbeda kadang-kadang bisa berpindah tempat gitu, termasuk bus. Nah, itu cerita sesungguhnya dan gue kayak, hey, sangat ngetwist. udah seru-seru kan? Wah, setan nih. Yang biasa kan kalau kita dengar tikungan maut nih, kadang melihat suara orang teriak-teriak minta tolong nih, suara mobil nih. Terus ada kayak bus lewat tapi isinya kosong, atau bus lewat tapi isinya orang yang udah berdarah-darah mayat semua, atau setan semua. Terus busnya bisa menghilang. Gue pikir mereka setan gitu kan. Ternyata sci-fi. Oh. Tapi secara alur, penulisan dan sebagainya bagus banget. Dan ceritanya cukup unik gitu. Dengan latar belakang Indonesia dan genrenya sci-fi ini mengingatkan gue pada seri Bumi. Tapi kalau seri Bumi itu kan lebih ke modern dan lebih remaja kan. Kalau ini lebih agak dewasa, thriller action gitu, karena mereka harus bertarung dengan makhluk seperti zombie di dunia lain gitu. Dan ya gitu, kayak wah seru, cuman ekspektasi gue yang horror itu terpatahkan langsung. yang udah kayak bagus nih, horror nih, muncul fakta kalau ada portal dimensi tuh. Langsung ekspektasi gue langsung patah turun terus. ya gitu, tapi tetap ceritanya bagus. Ya bagus secara rata-rata lah, bukan bagus-bagus banget. Bukan yang kayak secara udah kayak Maze Runner nih. Udah kayak Ready Player One nih. Enggak, ini kayak misteri sci-fi action thriller gitulah, yang biasa-biasa, yang kayak tiba-tiba ada kejadian aneh, orang berpindah tempat, berpindah dimensi gitu. Dan ya ceritanya seperti klise pada umumnya dan pada cerita-cerita sci-fi yang biasa-biasanya ada, istilahnya gitu. Tapi gue tetap suka bacanya, cukup asik dan gue cukup menikmati. Jadi ya gitu kurang lebih. Kalian tidak akan nyangka ternyata ini adalah sci-fi. Kalau belum baca, udah mulai 50 halaman ke atas gitu, baru mulai menyadari nih, sci-fi. Tapi seru, ceritanya seru, karakternya kuat, unik-unik semua, latar belakangnya berbeda-beda, tapi mereka kompak, saling membantu. Terus alurnya juga oke, walaupun di awal kita seperti dijanjikan kalau ini horor, tapi ternyata sci-fi. Tapi nggak apa-apa, itu kayak tambahan twist yang menurut gue bagus. Nah, terus ya sisanya oke, penulisan oke, nggak ada yang salah lagi sih. Cuman ya gitu, ekspektasi doang. Dan gue cukup kagum sih sebenarnya, bisa penulisnya berpikir gitu, menarik pembaca ke arah ini. Ternyata ceritanya sebenarnya genrenya arahnya ini. Dan ya cukup unik dan gue suka. Dan ini penampakannya. Ya, itu review dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Dan ya, bye!